Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Berjumpa kembali di dalam Renungan Gereja POU Kemang Pratama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh menikmati anugerah dan penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang malam dalam waktu peristirahatan kami. Sebelum kami masuk di dalam seluruh kegiatan kami di sepanjang hari ini, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon berikanlah kami hikmat ya Tuhan, supaya kami semakin memahami, semakin mendalami, terlebih dapat melakukan firman-Mu yang sebentar lagi kami akan renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-13 dengan tema Roh Kudus tercurah. Sebelum terangkat ke surga, Tuhan Yesus berjanji akan mencurahkan Roh Kudus untuk meneruskan dan mewujudkan misinya di dunia, yaitu menelanjangi dosa, menobatkan, memateraikan, menguduskan, dan mewujudkan persatuan bagi dunia ini. Langkah awal perwujudan misi ini nampak ketika Roh Kudus memampukan para rasul berbicara dalam berbagai bahasa-bahasa yang digunakan dan dibutuhkan saat itu. Sehingga setiap orang dari berbagai daerah mengerti kesaksian para rasul tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Roh Kudus telah mengawali suatu pembentukan kehidupan umat Kristiani yang bersekutu dan berdoa. Bila gerak awal Roh Kudus itu diimbangi dengan aktivitas umat Kristiani secara baik dan bertanggung jawab, tentu orang-orang percaya akan merasakan suatu gerakan rohani yang sangat bermanfaat dalam rangka saling menguatkan keimanan. Namun, kenyataan yang ada justru muncul banyak perselisihan paham yang mempertentangkan dan membatasi kehadiran Roh Kudus. Kelompok yang satu menuduh kelompok yang lain tidak memiliki roh. Sebaliknya, yang satu menuduh yang lain terlalu berlebihan. Bukankah perselisihan paham ini menunjukkan bahwa kita telah menyelewengkan tujuan kehadiran Roh Kudus? Dalam Perjanjian Lama, makna Pentakosta adalah perayaan umat Israel purba yang dirayakan pada hari ke-50 sesudah Paskah atau Pesah, keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Pada hari itu, umat merayakan dua hal, yaitu kebaikan Allah karena panen yang berhasil dan pemberian hukum Taurat kepada Musa. Dalam Perjanjian Baru, ketika tiba hari Pentakosta, Roh Kudus turun tercurah kepada para murid Yesus yang sedang berkumpul di Yerusalem dan mengaruniakan hidup baru, kekuasaan baru, dan berkat yang disebut Petrus sebagai penggenapan nubuat Nabi Yoel. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk Roh Kudus yang telah Engkau utus. Karuniakanlah kepada kami masing-masing karunia-karunia yang diperlukan ya Tuhan, sesuai dengan porsi kami masing-masing, agar kami semakin layak menyaksikan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar dan ajaib itu. Kami menyerahkan seluruh totalitas hidup kami di dalam menjalani satu hari ini. Biarlah pimpinan daripada kuat kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.